Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Maugon Saikyo no Majutsu Shiwa ni Ngendata episode ketiga. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah menodongkan senjata ke sang MC, Alistair kembali menanyakan apakah dia adalah manusia. Bersamaan dengan itu, nampak dua penjaga telah datang ke tempat mereka. Dan sesaat kemudian nampak Ike mengeluarkan sirah hipersensitivitas yang membuat mereka semua tak bisa menggunakan inderanya. Dan sesaat kemudian bersamaan dengan itu, nampak sesosok penjaga akan menyerang sang MC dari belakang. Beruntung ia berhasil menghindarinya dan membalas serangan itu dengan sihir gravitasi yang membuat musuhnya terjatuh sampai ke lantai dasar. Beruntung prajurit itu masih bisa selamat karena Ike tiba-tiba menggunakan sihir untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, jelas saja Alistair merasa terkejut, namun sesaat kemudian melihat Ike menyelamatkannya, Alistair yang terkejut pun langsung menanyakan mengapa ia melakukan hal itu. Ike lalu memperkenalkan dirinya jika ia merupakan pemimpin brigade abadi 7 dari pasukan Raja Iblis. Setelah mendengar hal itu, Alistair pun mengetahui jika ia adalah pemimpin pasukan Raja Iblis yang telah melindungi Varias dan memiliki kekuatan luar biasa. Setelah itu, Ike nampak menjawab pertanyaan Alistair yang tadi perihal dirinya adalah manusia atau iblis. Sang MC pun berkata dengan tegas jika dirinya berasal dari pasukan Raja Iblis dan bukan manusia. Ia datang ke tempat ini karena ingin menanyakan saat pertempuran sebelumnya apakah Alistair mengirim seseorang untuk membunuhnya. Karena wanita itu tak menjawab, Ike pun langsung mendekatinya dan langsung mengeluarkan sihir pembaca pikiran. Melihat tuannya begitu dekat dengan Alistair, jelas saja Lilith merasa cemburu dan beranggapan jika Ike telah bermesraan dengan wanita itu. Ia pun dengan senang hati menawarkan diri jika Ike ingin memojokkannya ke tembok seperti yang ia lakukan saat ini. Melihat kelakuan Lilith, Ike pun langsung mengajaknya pulang. Karena sang MC pergi begitu saja, Alistair pun beranggapan jika Ike kemari hanya ingin mengejeknya karena dirinya telah menjadi seorang pecundang. Mendengar hal itu, Ike pun berkata jika Alistair tak perlu cemas karena ia tak akan melakukan hal seperti itu. Meski ia tak menjawab pertanyaannya, namun karena Ike sudah membaca pikiran Alistair, jadi urusannya di sini telah selesai. Dan sebelum meninggalkannya, Ike memberinya sebuah pesan jika ia jangan berkecil hati karena hal yang dilakukan setelah kekalahan itu lebih penting. Meski Alistair tak paham dengan ucapannya barusan, namun Ike dan Lilith langsung pergi dari sana. Setelah itu, nampak Ike mengumpulkan seluruh bawahannya. Ia mengungkapkan jika panah yang ditembakkan padanya adalah senjata milik musuh. Namun sepertinya Alistair tak terlibat dengan hal ini karena ia sudah membaca pikiran kesatria mawar putih itu sebelumnya. Dan setelah memikirkan hal ini, sang MC pun memiliki skenario terburuk jika ada mata-mata di dalam pasukannya. Setelah mengeluarkan sihir membaca pikiran, sang MC malah gagal fokus karena mendengar suara hati Jiron yang begitu mengaguminya. Dan tak lama kemudian Ike pun menemukan mata-mata di pasukannya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghampirinya. Namun sebelum dilanjutkan, scene tiba-tiba berpindah saat Ike menemui Sephiroth. Melihat kedatangan Ike, Sephiroth pun merasa jika Ike memiliki urusan mendadak dengannya. Karena sang ketua sedang mandi, jadi Ike akan menunggunya di luar. Namun sebelum pergi, Sephiroth pun menebak jika maksud kedatangan Ike ingin melaporkan jika ada mata-mata di pasukannya. Mendengar Sephiroth menanyakan dalangnya, sang MC pun langsung memberitahukan jika mata-mata itu ialah wakil pemimpin skuad 7, yaitu Goblin mata satu yang bernama Jess. Dan ternyata Sephiroth sudah menduga akan menjadi seperti ini. Sang MC juga menjelaskan jika Jess itu pintar dan berpengalaman dalam bertarung. Ike pun menanyakan apa yang harus ia lakukan. Dan sesaat kemudian di sisi lain, nampak Jess merasa terkejut karena Ike berada di tempat Sephiroth. Ia juga terheran-heran karena Ike baru tertembak beberapa hari yang lalu, namun sekarang ia sudah pulih kembali. Tak lama kemudian, nampak bawahannya melaporkan jika ia tak bisa menghubungi mata-mata di Brigade Abadi. Dan saat mendengar hal itu, Jess pun merasa jika Ike telah mengetahuinya. Bersamaan dengan itu, nampak ia dibuat terkejut saat mendengar laporan jika Ike sedang menuju ke tempat ini seorang diri. Tak lama kemudian, nampak Jess menghampiri Ike yang telah tiba di sana.
ia juga mempersiapkan banyak pasukan dan langsung mengepung sang MC. Singkat waktu setelah Ike memberitahukan jika ia telah mengetahui siapa orang yang telah mengkhianatinya, nampak Jess menegaskan jika pasukannya 2 kali lebih kuat dari pasukan sang MC, dan mereka berkumpul di tempat ini karena ingin merasakan darah Ike. Jess juga merasa yakin jika Ike tak akan bisa mengatasi mereka seorang diri. Namun sesaat kemudian, dan ternyata Sephiroth tiba-tiba berada di sana dan langsung mengeluarkan bom meteor. Melihat kota hancur lebur, Ike pun merasa jika perbuatan Sephiroth sudah keterlaluan, karena membangun ulang kota ini akan sangat sulit. Tak hanya mengeluarkan bom meteor, nampak Sephiroth juga membawa pasukannya untuk menghabisi pasukan Jess tanpa tersisa. Setelah itu nampak Ike berteleportasi ke belakang Jess dan memberinya 2 pilihan. Yang pertama ia menyerah sekarang, dan kedua ia menyerah setelah kehilangan semuanya. Jess yang tak ingin menuruti permintaan sang MC langsung meminta bawahannya untuk menyerang Ike, dan sesaat kemudian melihat para bawahannya minta pertolongan, Jess pun berkata jika tugas bawahannya ialah mengulur waktu agar ia bisa lari, dan tak lama kemudian ia pun berhasil kabur dengan menggunakan sihir teleportasi. Setelah itu nampak Jess tersenyum lebar karena ia bisa kabur dari sana dan menggunakan jalan rahasia. Namun sesaat kemudian Jess pun nampak heran mengapa Ike mengetahui jalan rahasia ini, dan ternyata Ike telah menempelkan bawahannya ke tubuh Jess. Di tengah Jess yang kesal, nampak Ike memintanya untuk menyerah. Namun karena keras kepala, ia pun meremehkan kekuatan Ike dan langsung menghantamnya dengan tinjunya. Namun sayangnya, serangan lemah seperti itu jelas saja tak akan mempan terhadap sang MC. Dan sesaat kemudian, setelah badannya terikat, pada akhirnya Jess pun mengaku kalah. Ia juga memuji jika tangan kanan pasukan Raja Iblis memanglah hebat. Jess mengungkapkan jika ia sebenarnya kagum dengan kemampuan Ike, karena ia memiliki kekuatan sihir yang hebat dan juga pintar. Dan dengan pemikiran liciknya, ia pun mengajak Ike bekerja sama dan mengendalikan pasukan Raja Iblis. Ia juga beranggapan jika para iblis sangat senang menyiksa manusia dan memperbudak mereka. Namun saat ini, Raja Iblis malah memerintahkannya untuk tak membantai mereka. Dan karena sebab itu, Jess pun tak puas dan keputusan Raja Iblis. Oleh karena itu, ia pun mengajak Ike untuk bekerja sama dan mengubah pasukan Raja Iblis. Karena Ike menolak, nampak Jess bersusah payah menyerang sang MC dan belatinya. Namun lagi-lagi, serangan lemah seperti itu tak akan mempan terhadap Ike. Setelah menggunakan sihir hypersensitivitas, Ike pun menanyakan apakah Jess mempunyai rekan, karena sebelumnya ia berkata tentang kami. Di tengah Jess yang tak ingin menjawab pertanyaan itu, nampak sang Jenderal Sephiroth tiba-tiba berada di sana. Karena mengetahui jika Jess memiliki rekan, jadi Sephiroth pun memintanya untuk mengaku. Dan jika Jess menolak, maka Sephiroth akan membuat otaknya menjadi sup. Meski Ike yang akan mengatasi masalah ini, namun Sephiroth menolak karena cara yang dilakukan sang MC terlalu memakan waktu. Namun tak lama kemudian, nampak Jess secara tiba-tiba terkena racun. Meski Ike mencoba mengobatinya, namun ia gagal karena racun di dalam tubuh Jess cukup kuat. Melihat hal itu, Ike pun merasa jika begitu selesai memanfaatkan rekannya, maka mereka akan meracuni serta membunuhnya. Setelah itu, Sephiroth memberitahukan kepada Jess jika ia telah dibuang, dan ia pun memintanya untuk tak perlu loyal kepada mereka dan memberitahukan siapa rekannya karena ia akan membalaskan dendamnya. Dan pada akhirnya Jess pun membocorkan siapa rekannya. Setelah itu nampak Sephiroth dan Ike dipanggil sang Raja Iblis. Sephiroth pun menjelaskan jika dalam dibalik konspirasi ini adalah Jenderal Brigade ketiga yang bernama Basteo. Mendengar sang Raja Iblis meminta bukti, Sephiroth langsung menjelaskan jika Basteo telah meminta wakil ketua brigadenya untuk bergabung dan mengincar pasukannya, dan bahkan mereka mengincar kepala sang Raja Iblis. Setelah itu, nampak Raja Iblis berkata jika Sephiroth sudah menjelaskan apa yang terjadi, dan sesaat kemudian, nah itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Maugun Saikyo. Anul Story akan menceritakan episode keempat minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.